Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fajar Darmawan. Kita akan membahas awal atau perkenalan dari mata kuliah struktur diskrit. Di mana mata kuliah ini adalah lanjutan dari beberapa mata kuliah sebelumnya, yaitu computational thinking di semester pertama, lalu semester kedua ada dasar pemrograman, lalu yang terakhir sebelumnya adalah di semester 3 ada di algoritma dan pemrograman. Jadi struktur diskrit ini adalah level selanjutnya dari rumpun pemrograman. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan membaca dulu doa. Saya akan mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kita sebagai orang IT itu akan diminta salah satunya menjadi sebagai programmer, sebagai salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh orang IT. Di mana sebagai orang IT kita akan dituntut untuk membuat program yang baik dan ada rumus untuk membuat program yang baik. Program yang baik adalah bagaimana kita sebagai programmer bisa mengkombinasikan antara dua elemen. Yang pertama adalah algoritma, di mana algoritma sudah Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya, baik di computational thinking atau di dasar pemrograman. Lalu, elemen berikutnya adalah struktur data. Struktur data sebelumnya sudah dipelajari di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hanya saja itu adalah struktur data sederhana. Dan sekarang kita akan membahas struktur data yang bisa menangani data yang lebih kompleks, yaitu struktur data majemuk. Jika kita bisa mengkombinasikan dua elemen tersebut, algoritma dan struktur data, maka kita bisa membuat program yang baik. Nah, yang perlu Anda pahami lagi adalah Anda harus bisa membedakan apa itu tipe data, apa itu objek data, dan apa itu struktur data. Kita akan review satu persatu. Yang pertama adalah tipe data. Tipe data adalah sesuatu yang sudah tersedia atau built-in di dalam komputer, sehingga kita tinggal menggunakannya karena sudah disediakan tadi. Di mana secara pengelompokan ada dua kelompok pengelompokan yang paling mudah untuk membedakan penggunaan tipe data, yaitu tipe data yang bersifat tekstual, di mana bisa menampung alfabet, numerik, dan karakter-karakter seperti tanda tanya, tanda seru, dan tanda kurung, dan lain-lain. Dan tipe data yang bersifat matematis atau yang akan digunakan untuk operasi matematis seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, terus sisa bagi, dan lain-lain. Di mana untuk tipe data tekstual yang pertama ada boolean. Boolean itu adalah untuk logic, hanya true dan false. Lalu ada string yang bersifat kalimat, dan ada karakter yang akan menampung per karakter seperti hanya A, B, C, bukan bersifat yang sudah kata atau kalimat. Lalu untuk tipe data yang bersifat matematis dibedakan berdasarkan jenisnya. Untuk bilangan bulat kita bisa menggunakan integer, dan untuk double itu adalah tipe data yang menampung bilangan desimal atau menggunakan koma. Nah, selain tipe data, ada juga yang namanya objek data. Objek data itu adalah kumpulan elemen yang diperbolehkan dalam suatu tipe data. Seperti tadi, pengelompokan tipe data berdasarkan objek datanya. Numerik dan karakter diperbolehkan dalam string contohnya, tetapi untuk integer
hanya akan menampung bilangan bulat numerik. Kenapa tidak bisa karakter? Karena ingat, integer untuk operasi matematis. Kita tidak bisa menjumlahkan antara A dan B. Yang bisa menggunakan operasi matematis adalah hanya nilai-nilai numerik atau angka. Dan struktur data yang akan kita pelajari adalah teknik atau cara menyimpan atau merepresentasikan data di dalam komputer. Jadi bagaimana kita menyimpan atau merepresentasikan data yang akan diolah oleh program kita. Itu adalah struktur data. Di mana ini adalah pembagian dari struktur data. Ada struktur data sederhana, ada struktur data majemuk, di mana struktur data sederhana itu adalah struktur data yang kita pelajari di algoritma dan pemrograman. Ini adalah struktur data sederhana, berisi array dan record, apa yang kita pelajari di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Dan sekarang kita akan membahas atau kita akan sharing mengenai tipe atau struktur data majemuk, di mana ada linear dan non-linear. Linear adalah untuk list, stack, dan queue, dan untuk non-linear itu akan berisi tree dan graph. Oke, sampai di sini silakan Anda mempause video ini untuk beristirahat. Jika sudah beristirahatnya, kita lanjut ke materi lagi. Kita akan melanjutkan bahasannya. Di mana definisi majemuk ini adalah terdiri dari beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Berbeda dengan tipe data sederhana, di mana pada memori, alokasi memorinya bisa dibilang satu area. Karena itu ada record, ada array. Berbeda dengan majemuk, di mana secara proses di belakang layar, ruangan-ruangan atau wadah-wadah penyimpan nilainya tersebar. Tetapi walaupun tersebar, mereka saling terikat dengan yang ada yang namanya pointer. Nah, oleh karena itu dinamakan majemuk. Dia terpisah tapi menjadi satu kesatuan karena adanya pointer. Nah, semua ini struktur data ini berawal dari abstraksi. Kenapa dari abstraksi? Kita sebagai orang IT tentu dituntut untuk menyelesaikan masalah. Agar dapat menyelesaikan masalah, kita tentu harus tahu dulu masalahnya seperti apa. Kita harus bisa mengabstraksikan permasalahannya seperti apa sehingga kita bisa mengetahui solusi yang tepat seperti apa. Hanya saja permasalahannya adalah tidak jarang abstraksi setiap orang itu berbeda-beda. Sama seperti gambar di depan ini. Di sisi kiri dia akan melihat bidang ini adalah persegi. Sedangkan di sisi kanan, dia melihat lingkaran. Padahal memang secara gambar realnya, benda ini atau objek ini adalah tabung. Sehingga dua-duanya benar, tapi karena sudut pandangnya yang berbeda, mereka akan saling menyalahkan lawan bicaranya. Nah, dalam hal abstraksi, itu pun akan jadi masalah. Oleh karena itu, dibuatlah struktur data untuk memodelkan abstraksi tadi. Akan digunakan untuk memudahkan merepresentasikan data yang akan jadi solusi dari permasalahan yang ditanyakan. Di mana ada list. List itu adalah urutan yang terbatas dari kosong ke elemen lainnya. Di mana list biasanya disebut node atau cell, di mana node itu adalah suatu objek yang di dalamnya terdapat value dan next. Dan next itu akan menjadi pointer terhadap node selanjutnya, seperti gambar yang ada di depan ini. Lalu setelah list,
Ada struktur data non-linear lainnya, yaitu struktur data yang menggunakan konsep tumpukan, yaitu stack, di mana dia akan menggunakan konsep LIFO, last in, first out. Dia akan bekerja bagaikan tumpukan buku. Yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Jadi kalau kita mau mengambil buku, tentunya karena dia ditumpuk, tidak mungkin kita harus akan mengambil buku yang paling bawah langsung. Tapi kita harus mengurutkan pengambilan bukunya dari yang atas dulu, agar buku tersebut tidak runtuh karena dia bersifat tumpukan. Lalu ada queue. Queue adalah antrean, di mana dia akan menggunakan konsep FIFO. Kalau kita mengantre, tentunya akan menggunakan konsep FIFO. Orang yang pertama masuk ke antrean tentu harus menjadi orang pertama yang diproses atau dilayani. Atau bisa dibilang keluar dari antrian. Sehingga konsepnya akan seperti ini. Contohnya jika Anda ke bank di kampus, otomatis orang akan masuk ke antrian, dan orang yang pertama masuk, yaitu wanita baju merah ini, adalah orang pertama yang dilayani oleh tellernya, dan dia yang pertama keluar dari antrian. Itu adalah konsep dari queue. Lalu ada struktur data graph. Struktur data graph itu akan digunakan untuk relasi kompleks. Ini adalah struktur data non-linear. Kenapa? Karena akan ada percabangan. Biasanya digunakan untuk apa? Sesuatu yang sudah biasa Anda gunakan, yaitu aplikasi Gojek atau Grab yang menggunakan konsep map. Saat kita menggunakan map, dia di belakang layar menggunakan graph untuk menghitung jarak, lalu berpengaruh terhadap biaya pengiriman atau biaya antar Anda ke lokasi tujuan. Ini adalah graph. Dan yang terakhir adalah tree, yaitu struktur data yang memiliki hierarki atau leveling. Ini sangat berguna karena apa? Karena ada leveling tersebut, dia akan membuat sebuah data menjadi lebih detail pembagiannya. Karena seperti ini, dia akan mengenal yang namanya hierarki atau leveling. Ada level pertama, ada level 2, ada level 3. Atau misalnya kita bisa melihat dari pancakaki keluarga atau silsilah keluarga, di mana ada nenek moyang, ada buyut, ada kakek, ada orang tua, ada anak, ada cucu, ada cicit. Penamaan itu berdasarkan level dari posisi orang di silsilah keluarga tersebut. Jadi, tree akan menggunakan konsep hierarki atau leveling. Itu adalah materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Mudah-mudahan memberi Anda gambaran dari informasi yang saya jelaskan tadi. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin untuk menutup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.